Baik, mahasiswa semuanya, kita lanjutkan kembali materinya setelah Anda mengisi kuis yang pertama. Karena kita berbicara tentang struktur atom, maka kita perlu mengetahui tentang perkembangan model atom ini. Ini ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama, ini yang dikemukakan oleh Dalton, bahwa untuk model atom Dalton ini menyebutkan bahwa semua materi itu terbentuk dari atom. Lalu atom-atom ini tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lain yang lebih sederhana. Kemudian atom-atom dari unsur tertentu itu identik dalam ukuran massa dan sifat, tapi berbeda dari atom-atom pembentuk unsur yang lain. Artinya, kalau kita analogikan teori atom Dalton ini, kita bisa anggap sebagai satu benda yang bulat dan padat. Itu atom. Di dalamnya terbentuk atom-atom unsur tertentu itu terbentuk dari atom-atom yang identik. Artinya, unsur oksigen itu terbentuk oleh atom-atom oksigen. Antara atom yang membentuk oksigen ini itu identik dalam ukuran massa dan sifatnya. Tetapi untuk unsur hidrogen itu akan memiliki atom yang berbeda dengan atom penyusun oksigen dalam massa dan sifatnya, karena berbeda unsurnya. Nah, atom-atom unsur itu bisa bergabung melalui ikatan kimia membentuk yang namanya senyawa kimia dengan perbandingan tertentu yang sederhana. Itu untuk teori atom yang dikemukakan oleh John Dalton. Teori ini kemudian dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama J.J. Thomson. Thomson ini udah mulai menemukan bahwa ternyata ada partikel yang menyusun atom di dalamnya. Karena ini dilihat dari teori atom Thomson ini menyebutkan bahwa atom merupakan partikel kecil bermuatan positif dan di dalamnya terdapat elektron yang bermuatan negatif. Jadi J.J. Thomson ini udah mulai mengemukakan tentang adanya elektron yang bermuatan negatif dan terdapat di dalam atom. Model atom Thomson ini sering dikenal dengan sebutan model atom roti kismis. Jadi diibaratkan rotinya itu adalah atomnya dan kismisnya itu adalah elektron yang bermuatan negatif yang ada di dalam atom tersebut. Kemudian teori atom ini dikembangkan lagi oleh ilmuwan yang bernama Rutherford. Rutherford selain memperjelas dari teori atom sebelumnya, Rutherford mengemukakan bahwa ternyata inti atom yang kecil dan padat tersebut itu merupakan tempat berkumpulnya proton dan neutron, sehingga inti atom bermuatan positif. Atom juga terdiri atas elektron-elektron dalam ruang kosong yang berputar mengelilingi inti atom. Jadi model atom Rutherford ini mengemukakan tentang inti atom itu terdiri dari dua komponen. Penyusunnya itu ada proton, ada neutron. Proton itu bermuatan positif dan neutron itu tidak bermuatan atau netral. Sehingga secara otomatis inti atom itu bermuatan positif. Dan elektron yang bermuatan negatif itu ada di luar inti atom yang bergerak mengelilingi inti atom tersebut. Elektron yang berputar mengelilingi inti atom ini diperjelas kembali oleh ilmuwan Niels Bohr, bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti atom itu ternyata terdapat pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron. Makanya kita mengenal ada yang namanya konfigurasi elektron atau penyebaran elektron. Jadi elektron yang posisinya di luar inti atom itu tersebar. Tapi penyebarannya itu harus mengikuti aturan dari konfigurasi elektron di setiap kulit. Kulit yang paling dalam hanya bisa diisi oleh 2 elektron, kulit yang berikutnya hanya bisa diisi oleh 8 elektron, dan begitu seterusnya, di mana
akan mengikuti konfigurasi elektron di setiap kulit, yaitu dengan kelipatan 2, 8, 18, dan 32. Nah, untuk latihannya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lebih ke konsepnya terlebih dahulu. Selanjutnya, diperjelas kembali model atom ini dengan munculnya model atom modern. Ini gabungan dari beberapa ilmuwan, de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger, di mana lintasan elektron yang tadi kita sebut sebagai kulit elektron itu ternyata di dalamnya ada satu tempat atau ruang yang merupakan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Nah, tempat itu disebutnya adalah orbital. Makanya konfigurasi elektronnya pun meningkat. Selain konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron, tapi ada juga konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi orbital. Ada orbital S, P, D, dan F. Yaitu tempat kebolehjadian elektronnya itu ditemukannya di sebelah mana? Apakah di orbital S, di orbital P, D, atau F? Artinya begini, ibaratnya saya itu adalah elektronnya. Saya ini berada pada planet Bumi, artinya berada pada lintasan dalam tata surya itu untuk susunan planet pada lintasan ketiga. Ya kan, planet Bumi ada di lintasan ketiga, Merkurius, Venus, Bumi ada di lintasan ketiga. Nah, di Bumi ini saya ada di sebelah mana? Nah, tempat kebolehjadiannya ditemukannya saya itu adalah orbital. Nah, saya ternyata ditemukan di tempat kebolehjadiannya misalkan di negara Indonesia, kemudian Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cianjur, dan berada di tempat ini. Seperti itu. Ya, jadi model atom ini berkembang dari mulai yang sederhana yang ditemukan oleh John Dalton hingga model atom modern yang sampai pada konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energinya. Bagaimana konfigurasi elektron ini, penyebaran elektron ini terjadi atau seperti apa? Nah, ini memang kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya, satu pertemuan full, karena ini memerlukan latihan untuk lebih memahami konsep ini. Sehingga dari model atom yang tadi dikemukakan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa ternyata atom itu terdiri atas 3 partikel penyusun atom. Apa saja? Proton, neutron, dan elektron. Proton itu partikel penyusun atom yang bermuatan positif, berada di inti atom. Neutron itu partikel penyusun atom yang tidak bermuatan, terdapatnya di inti atom. Dan elektron ini partikel penyusun atom yang bermuatan negatif dan terdapat di luar inti atom yang bergerak melalui lintasan-lintasan tertentu dengan tingkat energi tertentu. Oke. Nah, untuk konfigurasinya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke. Setelah ini Anda bisa mengerjakan kuis yang kedua yang akan mengakhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.